Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang ekonomika publik guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir tengah semester. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Syamkrisan Parindra dengan NIM 19961420036, nomor urut absen 35, kelas B, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baik, sudah ada 6 pertanyaan di samping saya. Saya akan menjawabnya satu persatu secara berurutan, yaitu yang pertama, ilmu ekonomika publik didasarkan pada beberapa landasan pikir sebagai berikut. Yang pertama, masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, suatu menyangkut distribusi, produksi, dan alokasi konsumsi, serta masalah mikroekonomi yang menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, dan pertumbuhan ekonomi. Sistem perekonomian. Yang kedua, sistem perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi, pemerintah atau bukan, serta bagaimana keputusan ekonomi diambil, apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. Yang ketiga, pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen, cenderung mendekat atau satu terhadap satu sama lain. Secara umum, saat ini diakui bahwa swasta baru mengambil peran utama dalam pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut. Maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari satu analisis yang bersifat solid, sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaah dari konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atau kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas berproses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Lalu, pertanyaan kedua, dengan beberapa faktor kegagalan pemerintah. Sebelum menjelaskan beberapa faktor kegagalan tersebut, saya ingin menjelaskan peran pemerintah terlebih dahulu, yaitu peran pemerintah memiliki empat peran utama, yaitu peran alokasi, peran regulator, peran alokasi sumber daya, peran regulator, peran kesejahteraan sosial, dan peran mengelola ekonomi makro. Dalam menjalankan peran-perannya sebagaimana, pemerintah tidak selalu berhasil secara sistematis, malah sering terjadi kegagalan pemerintah, government failure. Dalam istilah Kruger 1990 telah terjadi kegagalan pemerintah secara kolosal. Hal ini tidak jarang memunculkan pula pendapat bahwa negara merupakan penyebab utama dari persoalan-persoalan di negara modern. Dan bukannya sebuah penyelesaian merajuk pada Kruger, kegagalan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu omission failures dan commission failures. Commission failures misalnya pada BUMN yang ongkosnya mahal dan tidak efisien, ketidakefisienan dan pemborosan dalam program-program investasi pemerintah, kontrol pemerintah yang terlalu jauh dan mahal biaya atas aktivitas sektor swasta maupun defisit anggaran pemerintah yang disebabkan oleh defisit BUMN dan mendorong inflasi yang tinggi dengan konsekuensi. Lanjutannya adalah terhadap alokasi sumber daya, perilaku tabungan maupun alokasi investasi swasta. Sedangkan failures of omission misalnya memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang menyebabkan naiknya biaya aktivitas sektor swasta maupun sektor publik, pemeliharaan fixed nominal exchange rate berhadapan dengan laju inflasi yang begitu cepat yang disokong dengan exchange control dan lisensi impor, kegagalan memelihara fasilitas infrastruktur yang ada. Produk ikutan dari kedua jenis kegagalan pemerintah tersebut adalah munculnya korupsi besar-besaran dan begitu nyata. Pemerintah justru berubah menjadi pemburu rent atau rent seeking, atau bahkan menjadi predator seperti Zaire, rezim Mobutu, Filipina Marcos, Haiti Dufulirs, Nicaragua Somoza, dan masih banyak lagi.
Tidak terkecuali di Indonesia, terutama di bawah Soeharto, korupsi yang tinggi biasanya dialami oleh negara sedang berkembang atau negara yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter. Kemudian dari pertanyaan ketiga mengenai ciri barang publik dan contoh mendasarnya. Ketersediaan penggunaan tanpa persaingan, tidak ada kejelasan penggunaan, dan tidak perlunya apresiasi dari pengguna adalah semua fitur barang publik. Barang publik adalah suatu bentuk penggunaan produk yang tidak ada kaitannya dengan seberapa banyak penggunaan yang tersedia untuk orang lain. Individu atau kelompok tidak dapat menggunakan barang publik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Keadaan ini memungkinkan untuk digunakan terjadi tanpa persyaratan persaingan pembeli. Setiap pembeli juga tidak diberikan batasan dan larangan penggunaan barang dagangan umum. Pembatasan oleh pemasok produk publik akan lebih sering sangat menantang untuk ditegakkan. Terlebih lagi, barang publik tidak memiliki persyaratan untuk disurvei atau dikompensasikan dengan jumlah latihan penggunaan yang dilakukan oleh setiap orang di lingkungan klien. Ketiga atribut publik, merchandise, tersebut tidak langsung, melainkan melakukan penyesuaian dengan situasi ekonomi dan inovasi. Suatu barang atau barang dapat memenuhi salah satu aturan untuk barang publik dan tidak memiliki standar yang berbeda. Selanjutnya dari pertanyaan keempat, diperlukan penjelasan tentang pengeluaran pemerintah dari sisi makro atau aspek makro tersebut. Teori pengeluaran pemerintah dari sisi makro. Yang pertama ada teori dari Rostow dan Musgrave. Diperkenalkan oleh Rostow dan Musgrave, gagasan ini menghubungkan biaya pemerintah dengan proses pembangunan ekonomi, termasuk tahap awal, pertengahan, dan akhir. Pada tahap awal, rasio pengeluaran publik terhadap pendapatan nasional relatif besar. Dalam situasi seperti ini, investasi pemerintah dalam total investasi begitu besar sehingga menyediakan fasilitas dan layanan seperti pendidikan, transportasi, dan perawatan medis. Pada tahap pertengahan, pada proses ini peran investasi swasta juga meningkat. Peran pemerintah pada periode ini tetap penting sehingga meningkatnya peran swasta menyebabkan pasar gagal dan pemerintah menyediakan lebih banyak barang atau jasa publik. Apalagi juga pada tahap ini hubungan antar industri menjadi rumit, seperti saat pertumbuhan ekonomi akibat perkembangan industri akan menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan semakin tinggi. Tinggi campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh industri. Pada tahap lanjut, kegiatan yang dilakukan pemerintah bergeser dari penyediaan infrastruktur ke aktivitas sosial, seperti program pemerintah untuk kesejahteraan untuk orang tua, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua ada teori Adolf Wagner. Adolf Wagner mengatakan pengeluaran pemerintah akan terus meningkat. Wagner menyebut konsep ini sebagai hukum selalu meningkat peran pemerintah. Poin utama dalam gagasan ini yaitu pentingnya peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan dalam kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Pandangan Wagner adalah ketika pengeluaran pemerintah meningkat, pendapatan per kapita juga meningkat, karena pemerintah harus menyesuaikan diri dengan hubungan yang telah dibangun masyarakat. Yang ketiga ada teori Peacock dan Wiseman. Asumsi yang mendasari teori ini adalah pemerintah cenderung meningkatkan pengeluarannya, namun di sisi lain akan menimbulkan tanggungan masyarakat dalam bentuk pajak untuk membiayai pengeluaran tersebut lebih besar. Asumsi teori ini dijadikan sebagai landasan teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman berpandangan bahwa ada kondisi di mana orang dapat memahami tingkat di mana masyarakat dikenakan pajak, yaitu jumlah pajak yang digunakan pemerintah untuk membiayai kompetisi publik. Persepsi masyarakat bahwa pemerintah membutuhkan uang untuk melaksanakan kegiatan dan bahwa kepercayaan masyarakat diperlukan untuk membayar pajak. Pajak akan meningkat dan pendapatan ini dapat meningkatkan persaingan pemerintah. Dalam teori Peacock dan Wiseman ada 3 jenis gangguan yang mencegah pajak jatuh kembali ke tingkat semula, yaitu efek penggantian displacement effect, yang kedua efek inspection effect, dan yang ketiga efek konsentrasi concentration effect.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kelima, diperlukan membedakan fungsi APBN dari aspek kebijakan fiskal dan aspek manajemen. Dari aspek kebijakan fiskal, sinergi fungsi pajak adalah sebagai instrumen kebijakan fiskal menjaga stabilitas daya saing, investasi, dan ketahanan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 sebagai sumber pendapatan negara. Pajak memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, pajak mempunyai fungsi budgeter. Yang kedua, pajak dapat berperan untuk mengatur alokasi sumber daya distribusi pendapatan dan konsumsi, atau umum dikenal dengan apa yang dinamakan sebagai fungsi regulasi pajak. Yang ketiga, pajak berfungsi sebagai stabilitas ekonomi. Dari fungsi-fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal, sebagaimana telah disebutkan itu pada umumnya, kebijakan-kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu diarahkan untuk memenuhi 3 fungsi tersebut secara simultan. Pajak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mempunyai fungsi yang amat sangat strategis. Pajak tidak hanya merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk public investment, tetapi fungsi pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan kebijaksanaan negara, yang lebih umum dikenal sebagai fungsi budgeter dan fungsi reguler. Disinilah sebenarnya pajak juga mempunyai peranan dalam korelasi antara pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan negara. Secara dikotomis, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Fungsi budgeter, pajak yang digunakan sebagai sarana pemerintah untuk memasukkan pendapatan sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara guna membiayai pembangunan, merupakan lingkup kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum ekonomi pembangunan. Sementara itu, dari aspek manajemen, dalam rangka mewujudkan pengadaan barang atau jasa yang tepat guna dan berhasil, maka perencanaan pengadaan memegang peranan yang sangat penting dan strategis, karena proses pengadaan yang tidak direncanakan dengan baik akan bermuara pada permasalahan pengadaan di akhir tahun dan berpotensi menjadi temuan bagi pemeriksa maupun aparat penegak hukum. Sebagian besar permasalahan pengadaan terjadi karena lemahnya perencanaan. Perencanaan pengadaan ini tentunya tak lepas dari peran pejabat pembuat komitmen, sehingga saat ini peranan PPK sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pengadaan dari awal sampai akhir proses. Pengadaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik pula. Sebagaimana kita ketahui, pengadaan barang atau jasa selalu menjadi perhatian khusus dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah anggaran pendapatan dan belanja baik daerah maupun pusat yang berperan di pengadaan barang atau jasa sangatlah besar. Hampir semua anggaran pemerintah terserap dalam kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah. Pemerintah selalu mendorong pengadaan barang atau jasa menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini sesuai dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pengadaan barang atau jasa dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Proses pengadaan purchasing atau e-katalog menjadi bahasan utama. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang atau jasa, sekaligus memotong mata rantai penyelewengan. Dan yang terakhir untuk pertanyaan tersebut, bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum disertai dengan tujuan empiris. Pada pelaksanaan Pelita keempat ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijaksanaan yang semuanya dimaksudkan untuk tercapainya hasil pengawasan yang optimal. Beberapa peraturan antara lain yaitu Kepres 31 tahun 1983
Kepres 32 tahun 1993, Impres 15 tahun 1993 telah dikeluarkan. Dengan adanya 3 peraturan itu, kebijaksanaan integrasikan secara struktur. Hal tersebut ditunjang dengan dijadikannya Lembaga Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) menjadi tata kerja. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 adalah tentang pelaksanaan APBN beserta ICW 1925 merupakan peraturan pelaksanaan APBN di mana keberadaan kedua peraturan ini menimbulkan dualisme dalam pengelolaan keuangan negara yang berasal dari APBN. Tetapi dengan meningkat perkembangan pembaruan susunan anggaran dan situasi kondisi yang berlainan dengan keadaan pada waktunya disusun ICW, maka bagi pelaksanaan anggaran tidak bisa membatalkan terlaksananya suatu program yang telah diberikan anggaran dengan melaksanakan Kepres tahun 29 tahun 1984 ini. Kepres juga ini mengatur tentang pengawasan terhadap APBN, di mana selain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga ditentukan bahwa beberapa pihak yang mengelola pelaksanaan APBN tersebut ikut melakukan pengawasan terhadap pengangguran dana-dana APBN, baik itu secara tidak langsung maupun langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh para pihak tersebut lebih banyak merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan dalam lingkungan kerjanya. Bagian ketiga dari bab 1 Kepres 29 1984 yang mengatur tentang pedoman pokok dalam penatausahaan dan pengawasan anggaran menyebutkan bahwa beberapa pihak yang dimaksudkan di atas yang terlibat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. Untuk pelaksanaan APBN, pelaksanaannya adalah BUN, Bendahara Umum Negara, yaitu Menteri Keuangan sebagai kuasa BUN yang wajib memberikan dan mengamanatkan kewenangan BUN yang akan melaksanakan kewajiban pembendarahan dalam upaya penganggaran dalam suatu wilayah kerja tertentu yang telah ditentukan. Sekian dari video saya tentang ekonomika publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.